Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial rangkaian bolak-balik menggunakan software Jelio Soft 2. Ya, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya tadi sudah ada membuat programnya. Tapi ini saya menggunakan pemrograman di ladder. Sekarang kita akan mencoba di pemrograman di PDF atau Logix. Nah, di sini. Jadi pertama kita buka file baru, dan di sini ada beberapa jenis simetri lainnya. Ada ini 10/12 IO. Jadi di sini kalian tinggal memilih saja, menyesuaikan punya kalian nanti. Kali ini saya akan menggunakan software ini, akan menggunakan Jelio ini. Nah, setelah masuk sini kalian ditunjukkan ada beberapa jenis tipe. Jadi kalian menyesuaikannya nanti. Saya menggunakan tipe ini, SR3B261FU. Next. Setelah itu di sini ada dua bagian pemrograman. Di sini jenisnya ladder, di sini PDF. Nah, di sini tadi saya sudah membuat programnya, yaitu ini tadi. Ini kan ada MCB PB2 ini, maaf salah. Ini PB1 off. Nah, ini PB1 off, nah, PB1 on, PB2 off, PB2 on. Ini outputnya, ini forward, ini reverse. Ya, langsung saja kita mencoba di PDF-nya. Sebelum kita memprogram, kita harus tahu berapa input yang digunakan dan output yang digunakan. Ya, tadi kan kita sudah mengetahui berapa inputnya, berapa outputnya. Jadi tadi kan ada 5 input, yaitu MCB, PB off 1, PB on 1, PB off 2, PB on 2. Jadi tadi ada 5 input saja. Ada 5 input dan 2 outputnya. Nah, di sini kita sesuaikan saja I1, I2, I3, I4, I5. Kita sesuaikan sama yang di sini tadi. Kan di sini I1 itu MCB, I2 PB off 1, I3 PB on 1, I4 PB off 2, I5 PB on 2. Jadi kita sesuaikan sama tadi. Kita sesuaikan ini, yang ininya nih, I-nya ini kita sesuaikan sama yang tadi. Jadi I1 ini MCB.
N ini fungsinya untuk apa namanya, untuk maka N ini di outputnya itu berlogik 1 apabila inputnya ini aktif semua kayak gitu. Nanti ada saya berikan contohnya. Ini kita geser, letakkan di sini. Kita simulasikan dulu. Ini kan ini rangkaian dolnya. Kita simulasikan dulu. MCB aktif, PB on diaktifkan, maka output 1 atau Q1 nya aktif. Setelah itu I2 nya ditekan, maka Q1 nya akan mati. Berarti rangkaian kita ini benar. Jadi ini kan rangkaian dolnya, jadi kita membuat rangkaian satu lagi seperti ini. Ini kan tadi cuma rangkaian ininya aja, cuma nggak ada safety-nya ini atau interlocknya. Nanti kita kasih interlock, jadi kita copy aja ini. Agar mempersingkat waktu. Ini kita ini langsung di sini. Kita geser ke atas dulu. Ini kan sudah proses nih dari yang Q1 sama Q2 ini sama, cuma kan syaratnya bolak-balik itu dia saling apa namanya, Q1 aktif maka Q2 tidak boleh aktif kayak ini tadi. Nah, kita simulasikan dulu. MCB kita aktifkan, belum jalan. MCB kita aktifkan, PB1 aktif, maka PB2 ini tidak bisa aktif. Bukan PB2, itu K2 nya. Q2 nya nggak bisa aktif walaupun ditekan-tekan. Walaupun ini jadi ini sebaliknya juga, PB2 on nya ditekan maka di sini nggak bisa aktif. Kenapa? Jadi karena di sini kan ada interlock nih dari anak kontaknya kayak gitu. Jadi kita bikin di sini tadi. Gimana tuh caranya? Jadi ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu, kita cancel. Terus kita beri not. Not itu artinya NC. Jadi kita kasih not. Jadi dia ini saling menyilang notnya ini. Kenapa? Karena kan tadi sebentar, di sini tadi tekan menyilang, ini kedua ini ke satu kan menyilang tuh. Jadi di situ kita harus menyilang juga. Ini kita geser ke sini.
ke atas. Setelah itu kita coba simulasikan dulu apakah benar atau tidak. Oh, ini masih langsung. Oh, maaf, sorry ini saya salah. Aduh, berantakan ini, berantakan letaknya. Berantakan. Kita simulasikan lagi. MCB nya ditekan, outputnya belum ada nyala. I3 ditekan, maka Q1 aktif. I5 ditekan atau PB2 on ditekan, maka ini seharusnya Q2 nggak aktif. Kenapa jadi dia aktif? Tunggu sebentar. Ini aktif. Oh, sorry, ada kesalahan. Ini aktif. Oh iya, ini salah meletakkan saya. Seharusnya tuh di sini. Ini juga salah. Seharusnya di sini. Kita rapikan dulu agar kelihatan. Ini kita taruh di sini. Ya, kita simulasikan lagi apakah benar atau tidak. Jadi MCB aktif, PB on 1 aktif, Q1 aktif, PB on 2 ditekan, Q2 nya enggak aktif. Jadi ini benar rangkaiannya nih, sesuaikan sama yang ini tadi. Ini kita simulasikan juga. Kita run. Lalu MCB nya kita aktifkan. PB1 ditekan, ini lampu satunya aktif. PB2 on nya ditekan, lampunya nggak bisa aktif nih. Kenapa? Karena ini ada interlock. Nah, seperti itu juga tadi kan yang ini PB berapa ini, PB2 on nya. Nah, ini kan I5 nih, PB2 on ditekan berapa kali, dia Q2 ini nggak bisa aktif. Kenapa? Jadi karena ini kan syaratnya N ini outputnya itu aktif apabila inputnya ini mendapatkan sumber. Contohnya kayak gini, ini kan dapat sumber, terus di sini outputnya mendapatkan sumber. Nah, ini kayak gini, ini kan ada 3 input nih, 3 inputnya ini mendapatkan sumber, jadi outputnya ini juga menghasilkan sumber. Kalau kayak gini, nah kayak gini, ini kan 3 dapat sumber, satunya nggak dapat sumber, jadi outputnya tidak mendapatkan sumber kayak gitu. Di sini saya tidak menggunakan indikator. Jadi misalkan kalian mau mengindikator, tinggal di sini kan, misalkan Mas gimana Mas kalau ada permintaan lampu indikator misalkan kayak gitu. Nah, ini kita tinggal di sini, ini tarik di sini, udah. Terus ini juga lampu indikator duanya Mas, tarik di sini juga. Nah, sudah selesai. Jadi kita simulasikan dulu.
tuh kan. Ini tadi sebagai motor putaran kiri, ini putaran kanan. Jadi kan ini putaran kiri aktif, maka indikatornya aktif juga gitu. Kita off kan, ya maka rangkaiannya off. Ya, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.